Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Permatasari dengan NIM 22109111120012. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas anatomi blok PAT fungsi normal muskuloskeletal. Untuk video pertama ini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal di regio torak dan juga membri superior. Di sini pertama ada musculus pectoralis major. Pectoralis major adalah otot dada yang besar dan menonjol secara visual di bagian anterior torak. Untuk origonya pada bagian clavicula atau pars clavicularis, ada bagian sternum dan cartilago costa 1 sampai 6 dan pada aponeuroralis dari eksternal oblik. Dia berinsersio pada crista tuberculi majoris humerus. Untuk fungsinya, dia untuk melakukan aduksi lengan, untuk melakukan fleksi bahu, dan juga untuk rotasi internal humerus. Biasanya dia aktif saat mendorong, saat memeluk, atau melakukan push up. Lalu, untuk pectoralis major terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pars clavicularis, ada pars sternocostalis, dan juga pars abdominalis. Untuk pectoralis minor, meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan pectoralis major, pectoralis minor memiliki fungsi penting dalam stabilitas scapula dan terletak di lapisan dalam dada anterior, tepat di bawah pectoralis major. Untuk letaknya, otot segitiga kecil yang membentang dari beberapa tulang rusuk ke processus coracoideus scapula letaknya di belakang pectoralis major dan menjadi penanda penting dalam orientasi bedah aksila. Fungsinya untuk menarik skapula ke bawah dan ke depan atau depresi dan protraksi skapula, membantu stabilisasi skapula terhadap dinding dada terutama saat lengan bergerak. Dia aktif saat mendorong objek ke depan bersama dengan serratus anterior membantu menjaga posisi skapula selama pergerakan bahu. Selanjutnya memasuki penjelasan otot penampang bagian posterior regio punggung atas. Yang pertama di sini dia terbagi menjadi ada superficial layer atau lapisan superficial. Yang pertama itu ada musculus trapezius, di mana ini ada otot besar berbentuk segitiga di punggung atas, menutupi sebagian besar bahu dan leher bagian belakang. Untuk origonya ada 3. Yang pertama itu ada pada os occipital, yang kedua ada pada ligamentum nuchae, dan yang ketiga ada processus spinosus vertebra pada cervical 7 sampai T12. Untuk insersionya juga ada 3. Yang pertama dia pada sepertiga lateral clavicula, yang kedua dia pada acromion, dan ketiga ada spina scapula. Untuk fungsinya dia dibagi berdasarkan bagiannya. Yang pertama pada part ascendent atau atas, berfungsi untuk melakukan elevasi skapula atau mengangkat bahu. Pada pars transversa atau bagian tengah untuk retraksi skapula atau menarik ke belakang, dan pada pars ascendent atau ke bawah berfungsi untuk depresi skapula atau menarik ke arah bawah. Trapezius ini berperan penting dalam rotasi skapula saat lengan diangkat lebih dari 90 derajat, bekerja sama dengan serratus anterior. Oke, untuk selanjutnya di sini ada musculus deltoid. Untuk musculus deltoid terletak di bawah bahu lateral, tapi terlihat jelas dari tampakan posterior. Untuk origonya dia terbagi menjadi 3, ada pada pars clavicularis, berada pada sepertiga lateral clavicula, pada pars acromion atau acromion, dan pada pars spinalis pada spina scapula. Untuk insersionya dia dengan tuberositas deltoid humerus. Untuk fungsi dari musculus deltoid adalah untuk pars acromialis itu berfungsi untuk abduksi lengan, untuk pars clavicularis berfungsi untuk fleksi dan rotasi medial, dan pada pars spinalis untuk ekstensi dan rotasi lateral. Deltoid dan trapezius sering bertemu di acromion dan spina scapula dan mereka saling menyilang. Lalu ada terdapat triangle of auscultation. Area segitiga kecil di punggung atas itu merupakan tempat ideal untuk mendengarkan bunyi paru-paru dengan stetoskop karena otot ini tipis.
di mana batasannya untuk pada bagian medial tuh dia berbatasan dengan musculus trapezius, untuk bagian inferiornya dia berbatasan dengan musculus latissimus dorsi, dan pada bagian lateral dia berbatasan dengan musculus medial scapula. Untuk lantainya itu dia ada costa 6 dan ruang intercosta ke-6. Lalu untuk di player atau pada lapisan dalamnya, yang pertama itu ada musculus levator scapula. Letaknya ini di sisi leher posterior. Naik dari scapula ke vertebra cervicalis. Untuk origonya dia bersama dengan processus transversus C1 sampai 4. Lalu dia berinsersio pada angulus superior scapula. Untuk fungsinya di sini dia untuk melakukan elevasi scapula dan juga untuk membantu rotasi scapulanya ke bawah. Untuk musculus rhomboid minor, dia letaknya di bawah levator scapula dan berada di atas rhomboid mayor. Untuk origonya dia berada pada processus spinosus pada cervical 7 sampai T1. Untuk insersionya dia berada pada margo medialis scapula pada bagian superior scapula spine. Untuk fungsinya sini ada 3. Yang pertama itu untuk melakukan retraksi scapula. Yang kedua adalah untuk menempelkan scapula ke bagian torak, dan bersama rhomboid mayor untuk membantu melakukan elevasi dan rotasi bawah scapula. Lalu di sini ada juga terdapat musculus rhomboid mayor. Untuk otot persegi yang lebih besar dibandingkan musculus rhomboid minor. Untuk musculus rhomboid mayor ini, dia berorigo pada processus spinosus pada bagian T2 sampai T5. Untuk insersionya dia dengan margo medialis scapula yang berada pada di bawah spine scapula. Untuk fungsinya, untuk musculus rhomboid, dia sama seperti rhomboid minor, namun biasanya fungsinya lebih kuat. Dan juga fungsinya itu untuk retraksi dan juga melakukan rotasi pada bagian scapula. Lalu di sini juga ada musculus infraspinalis. Untuk musculus infraspinalis dia terletak di fossa infraspinal scapula. Untuk origonya dia berorigo di fossa infraspinata scapula dan dia berinsersio di tuberculum majus humerus. Untuk fungsinya, untuk musculus infraspinalis berfungsi untuk rotasi lateral bahu, untuk bagian dari rotator cuff, dan juga untuk menstabilkan pada bagian sendi bahu. Untuk musculus teres minor, musculus teres minor itu merupakan otot kecil yang berdekatan dengan infraspinatus. Untuk origonya, dia berorigo pada margo lateralis scapula pada bagian atas, dan dia berinsersio pada tuberculum majus humerus. Untuk fungsinya sendiri, dia berfungsi untuk rotasi lateral humerus, juga salah satu bagian dari rotator cuff. Lalu ada musculus teres mayor. Untuk musculus teres mayor itu dia terletak di bawah dari musculus teres minor. Namun dia tidak termasuk pada bagian rotator cuff, berbeda dengan musculus teres minor. Untuk origonya sendiri, dia berada pada angulus inferior scapula dan berinsersio pada crista tuberculi minoris humerus. Untuk fungsinya sendiri untuk aduksi dan juga rotasi medial lengan dan bekerja sama dengan latissimus dorsi. Selanjutnya ada musculus latissimus dorsi. Ini merupakan otot yang besar dan juga otot yang luas menutupi bagian punggung bawah. Dia berorigo pada processus spinosus pada T7 sampai L5, lalu pada fascia thoracolumbalis, pada crista iliaca, dan juga pada costa 9 sampai 12. Sedangkan untuk insersionya dia berada pada crista tuberculi minoris humerus. Untuk fungsi sendiri dia berfungsi sebagai ekstensi, aduksi, dan juga untuk rotasi untuk bagian medial lengan, dan juga aktif dalam bergerak untuk menarik seperti pull up. Lalu untuk musculus latissimus dorsi ini dia akan bersatu dengan teres mayor di insersi humerus. Untuk bagian selanjutnya di sini akan menjelaskan struktur tulang dada depan. Yang pertama ini dia terdapat sternum. Sternum itu adalah tulang datar memanjang di bagian tengah dada pada bagian anterior torak
di mana dia berfungsi sebagai penyambung antara tulang kanan, tulang rusuk kanan, dan juga tulang rusuk kiri melalui kartilago, serta juga untuk melindungi organ vital seperti jantung dan juga paru-paru. Untuk sternum sendiri, dia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada namanya jugular notch atau insula jugularis. Nah, untuk insula jugularis ini dia terletak di bagian atas manubrium, di tengah-tengah leher bawah. Dia terlihat sebagai cekungan di atas sternum saat kita lakukan palpasi. Landmark penting untuk orientasi vena jugularis, trakea, dan juga mediastinum atas. Yang bagian kedua adalah manubrium. Manubrium sterni. Ini merupakan bagian superior dari sternum. Dia akan berartikulasi dengan clavikula, membentuk sendi sternoclavikular, dan juga berartikulasi dengan costa 1 dan costa 2 melalui cartilago. Untuk otot yang melekat di pada manubrium sterni ini adalah otot sternocleidomastoideus dan juga otot pectoralis major pars sternocostalis. Lalu ada bagian angle of Wallis atau angulus sterni. Ini merupakan sambungan antara manubrium dan juga corpus sterni. Untuk lokasinya itu artikulasinya pada costa 2. Landmarknya penting dalam memeriksa klinis, biasanya untuk menghitung tulang rusuk. Lalu ada bagian corpus sterni atau bagian badan sternumnya, panjang dan lebarnya menerima sambungan dari cartilago costa 2 sampai 7. Untuk otot yang melekat pada badan sternum ini adalah pectoralis major, rectus abdominalis pada bagian superior, dan juga pada transversus thoracis dari posteriornya. Lalu ada bagian terakhir itu adalah processus kyphoideus. Ini merupakan bagian ujung paling bawah dari sternum. Untuk ukurannya, dia tergolong kecil, bentuknya bervariasi tergantung individu. Untuk otot yang melekat pada processus kyphoideus ini ada rectus abdominalis, linea alba, dan juga ada diafragma. Untuk tulang selanjutnya di sini ada tulang clavikula atau tulang selangka. Untuk tulang clavikula ini dia berbentuk S, memanjang secara horizontal di bagian dada atas. Untuk si clavikula ini dia menghubungkan sternum dengan scapula atau acromion. Untuk sendinya sini dia ada dua, ada sendi medial untuk berartikulasi dengan manubrium atau sendi sternoclavicular, dan pada bagian lateralnya artikulasi dengan acromion atau sendi acromioclavicular. Untuk otot yang melekat pada clavikula ini ada otot deltoid atau pars clavicularis, pectoralis major adalah pars clavicularis dan sternocleidomastoideus, trapezius pada part descendent dan juga subclavicularis di bagian bawah clavikula. Untuk selanjutnya itu adalah ada scapula. Untuk scapula atau tulang belikat itu dilihat pada penampang anteriornya, meskipun berada di punggung, tapi permukaan dari anterior scapula ini dia juga berkontribusi pada dinding lateral torak. Yang pertama, strukturnya ada yang namanya acromion. Acromion ini berfungsi untuk proteksi superior dari bagian scapulanya, membentuk sendi dengan clavikula atau sendi acromioclavicular. Untuk titik perlekatan otot ini ada dua, ada musculus deltoid pada bagian pars acromialis dan juga musculus trapezius. Selanjutnya ada processus coracoideus. Ini merupakan tonjolan anterior yang melengkung. Untuk titik origo ototnya itu merupakan titik origo dari otot musculus pectoralis minor, coracobrachialis, dan juga caput brevis bicep brachii. Bagian selanjutnya ada kolum scapula atau neck of scapula, daerah yang menyempit antara cavitas glenoidalis dan bagian utama scapula, stabil untuk artikulasi pada bagian humerus. Selanjutnya ada namanya fossa subscapularis atau fossa cavity. Itu merupakan permukaan anterior pada scapula yang cekung
Di mana untuk bagian ini adalah tempat melekatnya musculus subscapularis. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk rotasi medial humerus dan stabilisasi pada bagian sendi bahu. Lalu untuk terakhir itu ada bagian incisura scapula atau suprascapula notch. Ini merupakan terletak di dekat bagian superior pada bagian scapulanya. Dilalui oleh nervus suprascapularis, bisa menjadi tempat jebakan pada bagian sarafnya. Untuk tulang lain itu ada tulang costa atau tulang rusuk. Sini terbagi ada yang namanya true ribs, merupakan costa 1 sampai 7. Ini dia melekat langsung di bagian sternum melalui cartilago costanya masing-masing. Untuk fungsinya sendiri untuk costa adalah untuk melindungi bagian jantung dan juga bagian paru-paru. Untuk otot yang melekat pada os costa ini ada beberapa otot itu yang terdiri dari musculus intercostalis externus dan juga musculus intercostalis internus. Ada musculus serratus anterior pada costa 1 sampai 8, ada pectoralis major dan juga pectoralis minor, dan juga ada musculus subclavius pada bagian costa 1-nya. Lalu ada juga bagian cartilago costanya atau tulang rawan rusuk. Ini dia bersifat fleksibel, memungkinkan pergerakan dada saat bernapas atau respirasi. Bisa mengalami kalsifikasi pada bagian usia lanjut. Lalu ada juga false ribs atau costa 8 sampai 12. Costa 8 sampai 10 itu dia menyatu ke sternum secara tidak langsung melalui cartilago costa 7. Sedangkan untuk costa 11 dan costa 12 disebut juga sebagai floating ribs, dia tidak menyambung ke arah sternum. Ini untuk memberi perlindungan tambahan untuk bagian organ lain selain paru dan jantung, itu untuk perlindungan ginjal dan organ posterior pada bagian bawah. Untuk otot yang menempel pada bagian costa 8 sampai 12 adalah ada obliquus externus dan juga internus abdominalis, dan juga ada musculus latissimus dorsi yang menempel pada costa 9 sampai 12 dan transversus abdominalis. Lalu selanjutnya itu adalah untuk otot regio anterior pada bagian lengan atas. Untuk bagian penampang anterior atau superficial layer, yang pertama di sini ada yang namanya otot biceps brachii. Untuk biceps brachii itu merupakan otot yang paling dominan di lengan atas anterior. Sering juga disebut sebagai otot kekuatan karena perannya dalam fleksi siku. Untuk komponennya dia terbagi menjadi dua, ada yang long heart dan juga short heart. Untuk long heart ini adalah untuk berjalan melewati sulcus intertubercular humerus dan dia akan menyilang pada sendi bahu. Sedangkan untuk bagian short heart, dia lebih ke arah medial. Dia akan berjalan dari scapula ke arah radius. Untuk fungsinya sendiri, untuk fungsi dari musculus biceps brachii itu adalah untuk melakukan fleksi bahu, terutama saat lengan dalam posisi spinalis. Untuk supinasi lengan bawah, misalnya saat memutar obeng atau membuka botol. Dan long heart juga membantu menstabilkan sendi bahu. Dia akan terlihat menonjol saat kita mengangkat beban sambil memutar telapak tangan ke atas. Otot ini dia tidak hanya bekerja di satu sendi, tapi juga dua sendi itu pada bahu dan juga pada bagian siku. Selanjutnya ada musculus brachialis. Untuk musculus brachialis ini dia terletak di bawah dari musculus biceps brachii. Dia langsung melekat pada humerus dan juga melekat pada ulna. Untuk letaknya sendiri, meskipun dia terlihat tersembunyi, brachialis adalah fleksor siku yang paling kuat, terutama saat telapak tangan dalam posisi pronasi atau menghadap ke arah bawah. Untuk fungsinya itu untuk fleksi murni pada sendi siku tanpa tergantung pada posisi rotasi lengan pada bagian bawahnya. Dia juga berperan besar dalam pergerakan sehari-hari seperti menarik, membawa barang, atau menyuap makanan. Di sini karena tidak menyilang pada sendi bahu, otot ini biasanya hanya bekerja pada satu sendi, yaitu dia bekerja pada bagian sendi siku. Lalu di sini ada juga musculus
pronator teres. Walaupun merupakan otot lengan pada bagian bawah, bagian proksimalnya dia terlihat di regio arm anterior atau sering tampak di penampang lengan atas dan juga pada penampang lengan bawah. Untuk letaknya, untuk musculus pronator teres, dia itu berjalan miring dari medial ke arah lateral pada permukaan anterior pada bagian lengan bawah ke atas. Dia terletak di antara bicep dan juga branchioradialis. Untuk fungsinya sendiri, untuk pronator teres itu berfungsi untuk melakukan pronasi pada bagian lengan bawah atau memutar telapak tangan ke arah bawah dan juga untuk membantu fleksi ringan pada bagian siku. Untuk otot ini dia sangat aktif saat melakukan gerakan menulis atau mengetik, di mana posisi pronasi dipertahankan dalam waktu yang lama. Lalu di sini ada musculus coracobrachialis. Ini merupakan otot kecil yang ramping dan juga terletak di sisi medial pada bagian lengan atas di bawah kepala pendeknya bicep. Untuk letak dari musculus coracobrachialis ini dia menempel pada bagian scapula di bagian tengah humerus dan biasanya dia tidak tampak di permukaan, tetapi dia akan tampak terlihat jelas pada irisan pada bagian anatomisnya. Untuk fungsinya pada musculus coracobrachialis dia berfungsi untuk melakukan aduksi dan juga untuk melakukan fleksi bahu, lalu untuk membantu menahan humerus agar dia tetap pada tempatnya saat bergerak. Dia juga walaupun sering terlupakan, tapi otot ini adalah otot yang penting dalam menstabilkan bahu saat biasanya membawa beban berat. Untuk otot ini dia dilalui oleh nervus musculocutaneus yang bahkan bisa menutup otot ini. Ini relevan dengan klinis yang biasanya itu pada operasi bahu atau lengan. Selanjutnya untuk penampang pada otot lengan atas pada bagian penampang posteriornya. Yang pertama pada penampang pada bagian superficial, di sini ada beberapa otot. Salah satunya itu adalah musculus triceps brachii yang terbagi menjadi ada yang long heart, ada yang lateral heart, dan juga ada bagian tendonnya. Lalu ada juga musculus ulnaris pada flexor carpi dan juga ada musculus anconeus. Juga terdapat musculus radial longus di mana extensor carpi dan juga ada musculus ulnaris carpi extensor. Juga terdapat musculus extensor carpi radialis brevis dan juga musculus extensor digitorum. Kalau kita lihat dari deep layer atau bagian dalamnya, salah satunya terdapat ada musculus triceps brachii yang long heart. Baik, di sini ada untuk penampilan tulang humerus dan juga scapula pada penampangan anterior. Untuk tulang di sini yang pertama di sini ada tulang humerus. Untuk tulang humerus ini dia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini dia ada bagian kaput atau kepala humerus atau humerus head. Lalu selanjutnya di sini juga ada bagian tubercle greater. Lalu di sini juga ada tubercle lesser. Lalu ada bagian tuberosity deltoidnya, bagian menonjol di tengah. Lalu ada bagian di bagian bawah ada bagian cekung merupakan fossa coronoid. Lalu juga terdapat juga fossa radial. Pada bagian bawahnya terdapat capitulum. Juga terdapat trochlea of humerus dan juga ada bagian epicondi pada bagian medialnya. Lalu selanjutnya untuk bagian scapula juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada dia fossa glenoidnya dari scapulanya. Lalu juga terdapat tubercle pada bagian supraglenoidnya. Lalu ada bagian angle acromial. Lalu ada juga bagian yang melengkung berupa acromion. Lalu ada bagian yang ke arah depan itu merupakan processus coracoid. Lalu juga terdapat angle superior, bagian border superior,
ada bagian suprascapular, ada bagian neck, ada bagian medial border, ada bagian fossa subscapula, dan juga ada bagian tubercle infraglenoid, ada lateral border, dan juga ada bagian angle bagian inferiornya. Lalu selanjutnya di sini adalah untuk penjelasan otot regio bagian lengan bawah. Yang pertama di sini ada musculus brachioradialis. Untuk musculus brachioradialis, dia meskipun berasal dari kompartemen dari ekstensor, otot ini justru dia berfungsi sebagai flexor untuk pada bagian bahunya. Ini dia terletak di sisi lateral lengan bawah. Dia itu sangat menonjol saat posisi lengan tangan itu dia menghadap ke arah samping atau bisa sebagai semi pronasi. Untuk fungsinya sendiri, dia berfungsi optimal saat siku itu dia dalam posisi setengah pronasi, seperti saat mengetik atau dia menggenggam secara ringan. Untuk otot musculus brachioradialis, dia juga berperan dalam menstabilkan pada bagian sendi, terutama biasanya pada saat dia beraktivitas cepat ataupun aktivitas berat. Lalu untuk selanjutnya itu ada musculus extensor carpi radialis longus. Dia terletak di bagian sisi radial atau lateral pada bagian lengan bawah. Untuk fungsinya sendiri itu adalah untuk ekstensi dan juga untuk melakukan abduksi untuk pergelangan tangannya. Untuk otot musculus extensor carpi radialis longus ini dia bekerja sama dengan otot saudara dekatnya. Siapa itu? Yaitu si extensor carpi radialis brevis. Dia terlihat jelas biasanya saat kita itu menempelkan tangan dan menekuk pergelangan ke belakang. Lalu selanjutnya ada musculus extensor carpi radialis brevis. Untuk otot ini dia letaknya biasanya lebih dalam dan medial daripada extensor carpi radialis longus. Fungsinya dia serupa untuk melakukan ekstensi dan juga untuk melakukan adduksi, sedikit adduksi pergelangan tangan. Namun untuk otot ini dia lebih fokus pada kekuatan dan juga untuk menstabilisasi dibandingkan untuk melakukan suatu gerakan menjangkau. Untuk otot ini dia sering terlibat biasanya pada kasus cedera pada overuse, seperti pada tennis elbow contohnya, atau epicondilitis lateralis. Lalu otot selanjutnya itu adalah tendon extensor kumon atau extensor communis tendon. Ini merupakan tendon gabungan dari beberapa otot extensor yang menempel di bagian dorsum pada bagian tangan. Untuk asalnya ini dia berasal dari 3. Yang pertama itu adalah berasal pada extensor digitorum, yang kedua extensor digiti minimi, dan juga extensor carpi ulnaris. Tendon ini dia terbagi menjadi slip ke jari-jari atau digiti, dan juga dia akan saling terhubung melalui struktur fibrosa bernama junctura tendinium. Dia otot tendon extensor common ini dia akan terlihat saat jari-jari itu dilakukan ekstensi secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada musculus extensor digitorum. Otot utama untuk melakukan ekstensi biasanya pada bagian jari kedua dan juga jari 5, jari 2 sampai 5 pada sendi MCP atau metacarpophalangeal. Gerakan itu dia diperkuat oleh otot intrinsik tangan saat melakukan ekstensi penuh. Otot ini juga biasanya membantu sedikit dalam melakukan ekstensi pada bagian pergelangan tangan. Untuk otot musculus extensor digitorum ini dia sangat aktif saat membuka tangan atau mengetik dengan jari-jari terbuka. Lalu ada musculus extensor digiti minimi. Untuk musculus ini dia secara khusus mengekstensikan jari kelingking atau digitoris minimus. Meskipun otot ini tergolong kecil, tapi otot ini dia memberikan kontrol individual pada jari kelima.
Otot ini dia penting untuk fungsi tangan halus. Otot ini sering juga dia menyatu sebagian dengan ekstensor pada bagian digitorum. Lalu selanjutnya ada musculus abductor pollicis longus. Ini terletak di sisi lateral lengan bawah pada bagian posterior. Dia akan menyilang ke bagian ibu jari. Untuk fungsi itu untuk mengabduksikan bagian ibu jari ke arah lateral dan juga ke arah anterior untuk menjauhi dari jari lain. Dia bersama sebagai extensor pollicis longus dan juga bersama dengan extensor pollicis brevis, dia akan membentuk sisi lateral pada bagian snuff box atau juga disebut sebagai lekukan di dasar ibu jari. Ini penting saat kita membuka tangan untuk memegang benda besar. Contohnya adalah saat kita untuk memegang botol. Lalu di sini juga ada musculus extensor pollicis brevis. Ini untuk ekstensikan pada bagian falang proksimal pada si ibu jari. Dia berfungsi dalam pergerakan menjauh ataupun biasanya juga berfungsi untuk mengangkat bagian ibu jarinya. Ini juga merupakan pembentuk dari anatomical snuff box. Nah, otot ini dia sering bekerja sama dengan musculus abductor pollicis longus dan juga bersama dengan extensor pollicis longus. Lalu ada di sini musculus anconeus. Musculus anconeus ini merupakan otot yang kecil yang terletak di bagian posterior pada bagian siku. Ini dia berperan sebagai ekstensor tambahan untuk bagian sikunya, juga membantu menstabilkan untuk bagian sendi siku, terutama saat melakukan ekstensi secara penuh. Letaknya dekat dengan kepala ulna, kadang sulit dibedakan dari triceps brachii pada bagian distal. Lalu ada musculus flexor carpi ulnaris. Untuk musculus ini dia meskipun termasuk otot flexor, letaknya dia agak posterior dan juga agak medial. Bertugas untuk fleksi dan aduksi pergelangan tangan, berlawanan arah aksi dengan extensor carpi radialis longus dan juga brevis. Terlihat jelas saat fleksi pergelangan ke arah ulna seperti saat membawa beban berat dengan menggunakan tangan. Lalu ada juga musculus extensor carpi ulnaris. Ini dia terletak di sisi ulnar posterior lengan bawah. Untuk otot ini dia dapat menyebabkan gerakan ekstensi dan juga aduksi untuk pada bagian lengan atasnya. Untuk bagian lengannya, dia untuk musculus extensor carpi ulnaris ini dia akan bekerja sama dengan flexor carpi ulnaris untuk menjaga keseimbangan gerakan radial dan juga ulnar. Dia juga berperan dalam menstabilkan pergelangan saat menggenggam ataupun dalam kegiatan mendorong. Untuk pada bagian lengan bawah terdapat dua tulang, yaitu pertama ada tulang ulna dan kedua adalah tulang radius. Untuk tulang ulna dan radius dia terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama di sini saya akan bahas tentang tulang ulna terlebih dahulu. Untuk ulna mulai paling atas itu terdapat yang namanya olecranon. Terus pada bagian bawah itu ada notch trochlearnya. Terus ada processus coronoid. Juga terdapat ulnar tuberosity. Terus juga ada bagian anterior pada surface-nya, ada bagian anterior body-nya, dan juga ada bagian border interosseus. Dan untuk pada bagian bawah itu terdapat ada processus sphenoid dari bagian ulna-nya. Lalu untuk tulang radius, os radius juga terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian kepalanya atau kaput atau headnya dari radius, ada bagian lehernya atau neck, lalu ada bagian tuberosity untuk si radialnya, lalu ada sebuah cekungan berupa anterior surface-nya untuk bagian radius, ada juga bagian border anteriornya, ada juga border interosseus, dan juga untuk tonjolan di bawah ada namanya processus
stiloid dari radiusnya sendiri. Mungkin sekian video saya untuk penjelasan tentang anatomi muskuloskeletal di bagian regiotorak dan memberi superior. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.